anak laki-lakinya yang baru berusia 1 tahun tidak sengaja mengunci mobil pintar itu bersama ponselnya. Ia membimbing anaknya agar membuka kunci mobil, tetapi sang anak malah melempar ponsel itu ke arah tanah. Ia mendekati jendela mobil dan mencoba membukanya dengan perintah suara, tetapi tidak berhasil. Ia mengambil batu dan melemparkannya ke jendela, tetapi seluruh mobil itu terbuat dari bahan anti peluru. Jadi berapa kali pun ia mencoba, tetap tidak berhasil. Anaknya ketakutan dan mulai menangis. Jadi ia terus berusaha menenangkannya dari luar jendela. Pada akhirnya anak tidur, tetapi ia sendiri hampir kolaps karena mereka berada di tengah gurun. Ia berbaring di atas kap mobil untuk menenangkan diri dan tidur sampai keesokan paginya. Ia langsung memeriksa anaknya. Wajahnya merah menyala dan suhu di dalam mobil terus meningkat. Ia melepas pakaiannya dan menutupi sunroof mobil itu, tetapi anaknya tetap menangis. Ia mencoba menenangkannya kembali. Lalu ia meninggalkan mobil untuk mencari pertolongan di sekitar. Ia berjalan di bawah terik matahari gurun Gobi entah berapa lama, hampir dehidrasi. Setelah melewati rerumputan, ia menemukan sebuah sungai dan langsung berlutut di tepian untuk minum. Tapi terlalu banyak pasir dan kerikil sehingga ia memuntahkannya kembali. Setelah menggunakan air itu untuk mendinginkan kulitnya, ia melanjutkan perjalanannya. Ia melewati bebatuan, mendaki bukit dan melihat sebuah pesawat di depan. Ia melihat sebuah harapan. Namun ketika sampai, ia sadar itu hanya tumpukan rongsok. Ia masuk ke kabin dan mencoba mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukan perbekalan yang guna, hanya sebuah ember. Ia membawa ember itu ke tepi sungai dan mengisinya dengan air menggunakan sebuah cangkir. Lalu ia kembali ke kendaraan dengan ember tersebut. Ia melihat ke dalam mobil. Wajah anaknya bahkan lebih merah karena panas. Ia menyiramkan air ke atap untuk mendinginkan bagian dalamnya, lalu menaruh ranting-ranting kering di atas kap dan menyalakannya. Tadi malam, ia sempat menyalakan rokok di dalam mobil dan sistem otomatis membuka jendela saat mendeteksi asap. Namun kali ini, sistem kendaraan mendeteksi asap yang berasal dari luar, sehingga otomatis menutup saluran masuk udara dan beralih ke mode sirkulasi internal. Ia sadar ada yang tidak beres dan segera memadamkan apinya. Ia membanting ember itu, menendangnya jauh, lalu jongkok dan benar-benar jatuh putus asa. Ia bersandar pada jendela mobil. Air mata mengalir deras saat menatap anaknya. Jari-jari anaknya bergerak sedikit. Demi anaknya, ia siap mengambil resiko nekat. Ia mengambil kunci Inggris, menghancurkan batu-batu penahan di bawah roda, lalu kembali ke depan mobil dan mendorongnya sekuat tenaga hingga mobil itu terjun dari tebing. Kendaraan mendeteksi bahaya di udara, otomatis menyesuaikan posisi dan beralih ke mode penghindaran tabrakan. Ia memanjat turun tebing dan melihat kendaraan itu tidak rusak, namun pintu-pintunya sudah terbuka. Ia membuka pintu itu dan berhasil menyelamatkan anaknya. Melihat anaknya membuka mata dan tersenyum lagi saat berbaring di ranjang rumah sakit, ia meneteskan air mata bahagia. Yeay.